Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun berada, terutama yang hadir dalam layanan live streaming bersama kami. Selamat datang di Paroki Serpong Gereja Santa Monica BSD. Hari ini adalah Pekan Biasa ke-12. Kita bersama merayakan Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh Imam Selebran, Pastor Yohanes Haris Anjaya OSC, didampingi oleh Imam Konselebran, Pastor Rafael Maria Haryo Adi Pramono OSC, dan Pastor Faustinus Sirken OSC. Intensi dalam perayaan ini, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan Nicholas Prananto dan Maria Angela Shanti Raharja ke-14 tahun. Hari ulang tahun Ibu Lani Kurnia. Terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan doa novena Kanak-kanak Yesus. Hari ulang tahun Ibu Siska ke-57. Hari ulang tahun Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ke-59 tahun. Mohon doa untuk Imelda agar segera mendapatkan pekerjaan. Mendoakan keselamatan kehidupan kekal bagi arwah Vincentia Marlia, Vincentia Winarti, Heriberta Suprapti, Monica Sunikem, Valentinus Wiryo Sudarmo, Maria Wati, FX Budi Hartanto, Maria Minarni. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusuk dan pantas. Kita nyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 319. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah, di tempat-tempat lain, di kebun, dan sebagainya. Karena ada umat kita yang setiap hari Minggu berkebun. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Kita semua dapat hidup dengan perasaan damai, maka kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain di sekitar kita. Kita janganlah takut. Selain itu, kita juga tidak boleh lupa untuk mempercayakan segala hidup karya dan usaha yang kita lakukan pada penyelenggaraan ilahi.
Melalui Ekaristi ini, kita meneguhkan kembali penyerahan hidup kita kepada Allah yang menyelenggarakan hidup kita seutuhnya. Mari saudara-saudari terkasih, di awal perayaan Ekaristi ini kita ingin sejenak memeriksa batin kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mengakui kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kebenaran akan memberi kesaksian tentang Daku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula, sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor,
seharga 1 keping uang terkecil, namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muda, anak-anak yang terkasih. Akhir-akhir ini banyak orang ketakutan. Orang seringkali menyebutnya dengan fobia. Karena pandemi, ada orang-orang yang tidak berani keluar dari halaman rumah. Semuanya harus diantar dari luar. Karena pandemi juga, ada orang yang sebentar semprot sini, semprot sana dengan hand sanitizer. Kenapa? Karena takut ketularan. Penyakit ini disebut fobia, rasa takut terhadap sesuatu. Sekurang-kurangnya ada 90 jenis fobia yang dideretkan oleh psikolog. Aneh-aneh. Dari yang lazim hingga yang bagi sementara orang dianggap lucu. Ada orang yang takut kegelapan, disebut mengidap aklofobia. Memang ada orang-orang yang demikian, sebagian besar bersifat traumatik, dipicu oleh pengalaman buruk yang menyangkut kegelapan. Dan hampir tiap hari daftar ini bisa bertambah. Siapa yang mengira ada orang yang takut melihat gadis yang cantik? Venustrafobia. Pasti ada sebabnya. Seorang frater takut melihat gadis yang cantik. Kenapa? Karena dia punya pengalaman ditolak habis-habisan. Sehingga setiap kali melihat gadis yang cantik, dia akan mundur teratur. Takut ditolak juga, padahal itu kegeeran. Tapi bukan frater yang di sini, itu frater jauh di sana. Saudara-saudara terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita juga semua, janganlah takut untuk bersaksi. Maka Yesus mempersiapkan kita untuk menghadapi aniaya penolakan. Ketika kita tidak bisa menghindar bak domba di tengah serigala, namun tidak perlu khawatir. Sebaliknya bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dalam menghadapi penganiayaan itu, kuncinya adalah tetap bertahan sampai akhir. Kita harus mengandalkan hikmat Tuhan sambil terus hidup lurus, tulus. Jangankan hikmat Tuhan itu membimbing kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk memberitakan Injil. Para murid pun diperintahkan untuk tidak takut. Mengapa tidak perlu takut? Karena pertama, kebenaran pasti akan menang. Orang jahat akan dibongkar kejahatannya pada penghakiman terakhir, dan orang benar akan mendapat upahnya. Kedua, jiwa lebih penting daripada tubuh. Aniaya bisa mematikan tubuh, tetapi di hadapan Allah, jiwa orang percaya diselamatkannya. Ketiga, Allah berdaulat.
Kesetiaan para murid akan diuji, akan terbukti suatu hari kelak siapa murid sejati, siapa yang palsu. Aniaya adalah salah satu alat uji yang ampuh. Saat menghadapi penderitaan, sosok asli seseorang akan muncul, tidak bisa lagi dibuat-buat. Saudara-saudari terkasih, kita semua, para pengikut Kristus, diminta juga untuk bersaksi. Semoga di dalam masa pandemi ini, kelak tidak ada orang yang takut ke gereja. Karena apa? Karena dianggap orang lain sebagai pembawa virus. Atau ada juga orang yang takut hal-hal yang lain karena orang lain dianggap sebagai pembawa bencana. Maka kita harus ingat sebuah lagu Taizé. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan serahkan Tuhan. Musiknya bagaimana? Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Saudari-saudara, mari kita berdiri, kita bersama-sama mengakui syahadat iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut pada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Seruan kita bersama. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi Gereja Kudus, semoga Bapa selalu menerangi para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita berseru kepadanya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, semoga Bapa menuntun umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita berseru kepadanya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang
atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia pada sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita berseru kepadanya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani, semoga Bapa mempersatukan kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita berseru kepadanya. Tuhan, kami percaya kepadamu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo yang hari ini berulang tahun. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan Engkau rahmati dengan berkat-Mu, pula bagi bangsa kami yang dipimpin olehnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup, oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban sini dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini.
Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah menikahkan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul, Santa Monica dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristuslah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Akulah gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku demi domba-dombaku, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat akan beberapa pengumuman. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman ketiga, Ignatius Hartomo Arlandianto Prabowo dari lingkungan Santo Sebastianus
dengan Laurencia Livia dari Gereja Santo Paulus, Bandung. Apabila saudara-saudari mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, dimohon memberitahukannya kepada pastor paroki. Sekian pengumuman pada hari ini. Pengumuman lainnya dapat dibaca di Warta Monika. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih kepada semua pelayan liturgi, komentator, lektor, pemazmur, Miss Dinar, mendadak, kemudian juga kur, organis, bukan kur, solis, apa? Singers. Ada organisnya, ada dirijennya, dan ada solisnya, singersnya. Juga tim streaming dari OMK, terima kasih. Juga seluruh umat Allah yang hadir di sini dan hadir di tempat masing-masing. Terima kasih telah merayakan Ekaristi bersama kami. Saudara-saudara terkasih, Anda pasti ingat lagu Menghitung Hari. Ada orang yang akan mulai menghitung hari. Tinggal 1 minggu lagi hidup di Paroki Serpong Gereja Santa Monika. Setelahnya akan kembali menjadi orang Malang. Jadi mulai hari ini akan cooling down -1, -8 sampai pada saatnya dia akan bersorak-sorai merayakan pujian kemenangan karena terbebas dari penderitaan. Atau malah dia akan memasuki kembali ke kawah candra di muka. Karena selama di paroki kita, beliau bahagia, sejahtera, karena tidak pernah takut pada yang namanya daging. Hanya takut sama yang lain, yang tadi itu. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Kita nyanyikan lagu penutup.